Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 11. Video terakhir dari saya sebelumnya adalah tentang penggaraman yang keenam. Penggaraman keenam yaitu logam ditambah asam dia menghasilkan garam ditambah gas H2. Nah, kemudian kita lanjut dengan reaksi logam ditambah asam oksidator. Nah, hari ini kita akan lanjut penggaraman yang ketujuh. Ya, penggaraman yang ketujuh ini kita masih menggunakan deret keaktifan logam. Sama seperti penggaraman yang keenam yang lalu, kita juga menggunakan deret keaktifan logam. Nah, mulai dari penggaraman keenam, reaksi itu ada syaratnya supaya bisa berlangsung. Kalau penggaraman 1 sampai dengan 5 itu tanpa syarat, maka reaksinya selalu berlangsung. Baik, kita lihat penggaraman ketujuh. Reaksinya apa? Reaksinya adalah logam ditambah garam menghasilkan logam ditambah garam. Nah, jadi maksudnya di dalam garam ini ada logam. Sebagai contoh, garam yang kita biasa tahu misalnya NaCl. NaCl ini adalah garam. Di dalam garam NaCl ini ada logam. Nah ini. Jadi, biasanya ion positif atau kation pada suatu garam itu adalah logam. Nah, ini saya buatkan rumus reaksinya. Logam L direaksikan dengan garam MX, berarti di sini M ini adalah logam. Ion positif atau kation dari suatu garam itu adalah logam. Contohnya ini tadi NaCl, Na-nya itu adalah logam, ya. Logam L direaksikan dengan garam MX, maka nanti logam L ini akan mengusir logam M, mendesak logam M, maka M-nya keluar. Lalu posisi M diambil oleh L, maka jadilah LX, ini garam. Logam ditambah garam menghasilkan logam ditambah garam. Lalu apa syarat supaya reaksi ini berlangsung? Nah, syarat supaya reaksi ini berlangsung adalah logam L ini harus di sebelah kiri logam M dalam deret keaktifan logam ini. Ya, jadi logam L ini harus di sebelah kiri logam M dalam deret keaktifan logam. Ini namanya deret keaktifan logam. Baik. Jadi itu syaratnya, L harus di sebelah kiri M. Nah, sekarang kita lihat contoh. Misal kita reaksikan ya, Ca ditambah ZnCl2 misalnya. Nah, Ca ini adalah logam, ZnCl2 ini adalah garam, di mana Zn ini merupakan logam gitu. Logam ditambah garam itu akan menghasilkan logam tambah garam. Dia akan berlangsung kalau Ca berada di sebelah kiri Zn dalam deret keaktifan logam. Coba kita lihat, benar nggak Ca berada di kiri Zn di sini? Ini Ca, ini Zn. Nah, benar, Ca di kiri Zn. Nah, kalau Ca di kiri Zn, maka reaksinya berlangsung. Ca akan mendesak Zn, sehingga Zn-nya keluar. Nah, Zn-nya nanti akan mengendap. Lalu, posisi Zn diambil oleh Ca. Nah, masuk Ca di sini. Ca gabung dengan Cl, jadi CaCl2. Nah, ini kebetulan Ca dan Zn bilangan oksidasinya sama-sama positif 2. Lalu bagaimana kalau nanti ketemu yang bilangan oksidasinya berbeda? Saya ambil contoh, misalnya aluminium. Kita reaksikan dengan FeSO4. Nah, jadi logam ditambah garam menghasilkan logam ditambah garam. Reaksi akan dapat berlangsung kalau L di kiri M. Kalau L di kiri M, artinya kalau Al di kiri Fe. Coba kita periksa dalam deret keaktifan logam. Benar nggak Al di kiri Fe? Ini Al. Nah, ini Fe. Jadi benar, Al itu berada di kiri Fe, karena ini adalah lanjutan dari sini gitu. Ya, jadi benar, Al di kiri Fe. Maka berlangsung.
Al mendesak Fe, maka Fe-nya diendapkan. Nah, jadi ini kita bisa menyebutnya Al mengendapkan Fe. Nanti kalau di kelas 12 kita gunakan bahasa yang lain. Al mereduksi Fe. Nanti di kelas 12 adik-adik ketemu lagi soal seperti ini itu dalam deret volta. Jadi kalau di kelas 12 ini disebut namanya deret volta. Nah, jadi Al mendesak Fe, Fe-nya keluar, ya, diendapkan. Lalu Al bergabung dengan SO4. Ingat, Al itu positif 3. Nah, sedangkan SO4 itu min 2. Al itu plus 3, SO4 itu min 2. Maka min 2 itu jadi ke bawah ini 2. Al yang plus 3 tadi, ini jadi 3 kali. Nah, kita tinggal setarakan. Al-nya ada 2, kita kali 2. SO4-nya ada 3, kita kali 3. Nah, Fe-nya 3. Tuh ya. Contoh berikutnya, kalau misalnya saya tulis di sini, ya. Misalnya Ag ditambah CuSO4. Syarat supaya reaksi ini berlangsung, logam ini mesti di kiri dari logam ini dalam deret keaktifan logam. Benar nggak? Ag di kiri Cu. Ini Cu, ini Ag. Ternyata Ag ada di kanan Cu. Maka reaksi ini tidak berlangsung. Reaksinya tidak berlangsung. Nah, kalau saya buat lagi reaksi, misalnya ya, Cu kita reaksikan dengan BaSO4. Nah, reaksi ini akan berlangsung kalau Cu di sebelah kiri dari Ba. Benar nggak Cu di sebelah kiri Ba? Kita lihat. Ini Ba, ini Cu. Ternyata Cu ada di kanan Ba. Maka reaksi ini tidak berlangsung. Jadi, itu cara membuat reaksi penggaraman ke-7, logam ditambah garam, menghasilkan logam ditambah garam. Adik-adik ingat syarat supaya reaksi ini berlangsung, logam logam L ini mesti terletak di sebelah kiri daripada logam M. Atau dengan kata lain, logam yang lebih kiri bisa mendesak yang lebih kanan. Ya, yang lebih kiri bisa mendesak yang lebih kanan dalam deret keaktifan logam. Oke, baik. Sekarang kita lanjut yang berikutnya, contoh soalnya. Ya, kita masuk soal perhitungan, kita hubungkan dengan stoikiometri, ya. Nah, pertanyaannya, berapa gram logam krom? Logam krom, ya. Nah, yang diendapkan jika 82,2 gram barium direaksikan dengan larutan CrCl3. Nah, artinya ini kita bisa jawab soalnya, bisa kita hitung-hitung ini kalau kita bisa membuat persamaan reaksinya. Coba kita lihat apa yang direaksikan dengan apa, ya. Berapa gram logam krom? Krom itu Cr yang dapat diendapkan jika 82,2 gram barium direaksikan dengan larutan CrCl3. Artinya, ada logam barium kita reaksikan dengan larutan krom 3 klorida. Salah satu hasilnya adalah logam krom. Yang jadi pertanyaan, berapa gram logam krom yang dihasilkan? Baik, kita buat dulu persamaan reaksinya. Barium kita reaksikan dengan krom 3 klorida, CrCl3. Nah, reaksi akan dapat berlangsung kalau Ba ada di kiri Cr. Nah, coba diingat deret keaktifan logam. Ba dengan Cr, di mana posisinya? Ini Ba, ini Cr. Ternyata Ba di kiri Cr. Maka reaksi ini berlangsung. Berarti reaksinya berlangsung, ya. Nah, sekarang kita tulis reaksinya. Kalau berlangsung tinggal kita pindahkan. Nah, Ba akan mengusir Cr, maka Cr-nya akan keluar. Lalu posisi Cr diambil oleh Ba, berarti Ba gabung sama Cl. Nah, jangan lupa bilangan oksidasi. Ba itu positif 2, golongan 2A ya, sedangkan Cl itu min 1.
Kalau ini positif 2, ini min 1 digabung, maka jadi BaCl2. Udah, kita setarakan. Yang belum sama Cl-nya, ini 2, ini 3, kita samakan ke 6. Supaya jadi 6, yang 3 dikali 2, yang 2 kita kali 3. Akibatnya, koefisien di sini jumlah BA-nya 3, maka kali 3. Nah, CR-nya di sini ada 2, maka ini kita kali dengan 2. Oke, sekarang kita lihat pertanyaannya, berapa gram logam krom ini yang dihasilkan kalau 82,2 gram barium yang direaksikan dengan CrCl3. Nah, kalau ini 82,2 gram, maka berapa gram ini? Ingat, dalam suatu persamaan reaksi, perbandingan koefisien ini menunjukkan perbandingan mol. Ya, artinya kalau mol ini kita tahu, maka mol ini kita bisa dapat. Nah, di sini kita disuruh mencari massa. Suruh kita mencari massa. Massa Cr bisa kita dapat kalau kita tahu molnya. Gimana cara mencari mol Cr? Tentu berdasarkan mol barium. Yuk kita ubah jadi mol ya. Supaya jadi mol, gram ini kita apain? Gram ini kita bagi dengan mr. Mr barium 137. Nah, ini dia mr-nya ya, gram per mol satuannya ya. Oke, sehingga ini kita bisa coret, maka jadi mol lah hasilnya. 82,2 dibagi 137, maka dapatlah kita ini 0,6 mol. Nah, target kita adalah mau menentukan berapa mol di sini. Gunakan perbandingan koefisien. Berarti mol Cr adalah 2 dibagi dengan koefisien Ba yang diketahui molnya 3 baru dikali dengan mol Ba yaitu 0,6 mol. Nah, maka kalau ini kita hitung dapat, nah ini coret kemari jadi 0,2, maka dapat 0,4 mol. 0,4 mol lah krom yang dihasilkan. Berapa gram? Supaya jadi gram, kita kali dengan AR krom. Berapa AR krom? 52 kali 52. Nah, kalau 0,4 kita kali 52, maka dapatnya 20,8 gram. Itu dia soal yang pertama. Oke, baik. Nah, kita lanjut soal yang berikutnya ya. Nah, setelah video ini, di video berikutnya kita akan bahas penggaraman ke-8 ya. Penggaraman ke-8 di video berikutnya. Baik. Sekarang kita lihat soal yang terakhir ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut, adik-adik jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar kalian tentang video ini. Ya, dan aktifkan notifikasi lonceng yang ada di bawah, ya, supaya kalian bisa dapat terus video terbaru dari saya. Kita lihat soal yang terakhir ya. Tentukan massa logam aluminium yang diperlukan untuk mengendapkan 33,6 gram besi dari larutan garam besi 2 sulfat. Jadi di sini kita disuruh menentukan berapa massa logam Al yang diperlukan untuk mengendapkan 33,6 gram besi, di mana besi ini terdapat dalam larutan besi 2 sulfat. Baik, untuk menjawabnya pertama kita buat reaksinya. Logam aluminium kita reaksikan dengan besi 2 sulfat. Apa itu besi 2 sulfat? Besi 2 sulfat berarti Fe-nya positif 2. Karena besi itu ada positif 2, ada positif 3. Berarti positif 2. Gabung dengan sulfat yang min 2. Ya, langsung FeSO4. Ini besi 2 sulfat. Fe-nya positif 2, SO4-nya min 2. Nah, apa hasilnya? Kalau kita lihat dalam deret keaktifan logam tadi, Al itu di sebelah kiri Fe, maka reaksi berlangsung. Al akan mendesak Fe, nah keluarlah Fe-nya, ini, maka Al
mengambil posisi Fe. Berarti Al bergabung dengan SO4. Nah, kalau Fe positif 2, SO4 min 2, langsung FeSO4. Tapi untuk Al itu positif 3. Lihat di tabel periodik dia golongan 3A. SO4 itu min 2. Kalau ini positif 3, ini min 2, maka kita silangkan. 2-nya pindahkan ke bawah sini, 3-nya kita letakkan di bawah SO4. Nah ini, sekarang kita setarakan, ini dikali 2, SO4-nya ada 3, kali 3, dengan demikian Fe-nya juga dikali 3. Soal nanya, berapa gram massa aluminium yang diperlukan untuk mengendapkan 3,36 gram besi? Supaya diperoleh ini 33,6 gram, ini berapa gram? Ingat, perbandingan koefisien itu perbandingan mol, bukan perbandingan massa. Maka, massa harus kita ubah dulu jadi mol. Baru kita bisa bandingkan. Gimana cara mencari mol ini? Tentu massanya dibagi AR-nya. 56. AR-nya 56 gram per mol. Nah, ini kita bisa coret, berarti hasilnya kalau kita bagi ini, dapatlah kita 0,6 mol. Kalau ini 0,6 mol, kita bisa cari AL-nya berapa mol. Gunakan perbandingan koefisien. Koefisien yang dicari, 2, dibagi koefisien yang diketahui, 3, dikali mol yang diketahui, 0,6 mol. Nah, maka dapatlah kita di sini 0,4 mol. Karena ini kita bisa coret 0,2. 0,4 mol lah aluminium yang diperlukan. Berapa gram itu? Supaya jadi gram kali dengan AR aluminium 27. Maka dapatlah kita 10,8 gram. Oke, baik adik-adik kami kelas 11. Jangan lupa jadikan channel YouTube saya Budiono Yahman sebagai sarana untuk belajar kalian. Ya, klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik dan aktifkan notifikasi lonceng. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.